Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahniar Lapandewa. Saya dari kelas K NPM 0319010282. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ulangan akhir semester. Soal yang pertama, jelaskan pengertian manajemen pendidikan serta peran dan fungsinya. Jawaban saya adalah pengertian manajemen pendidikan adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, sumber daya pendidikan dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan. Berikutnya peran dan fungsi manajemen pendidikan, yaitu yang pertama perencanaan, yaitu proses menyusun tujuan dan sasaran organisasi sehingga melibatkan cara untuk mencapai. Yang berikutnya pengorganisasian, yaitu proses menghimpun sumber daya manusia, modal dan peralatan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan. Berikutnya pelaksanaan atau implementasi, yaitu proses kegiatan yang dilakukan sehingga menghasilkan efektivitas hasil kerja. Yang terakhir yaitu pengawasan atau pengendalian, yaitu proses perbandingan antara hasil yang dicapai sehingga disesuaikan jika terjadi penyimpangan. Soal berikutnya yang kedua, jelaskan menurut pemahaman Anda tentang kode etik profesi keguruan dan fungsi organisasi lembaga pendidikan. Menurut pemahaman saya, kode etik guru merupakan pedoman, sikap dan perilaku yang bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Tujuan utama dari lembaga ini adalah untuk mengubah tingkah laku peserta didik menjadi lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Dengan kata lain, lembaga ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Soal berikutnya yang ketiga, jelaskan secara detail tentang K13 berdasarkan materi yang diberikan oleh dosen di awal perkuliahan. Yang pertama kita bahas yaitu bab 1, organisasi kompetensi, tujuan satuan pendidikan dan struktur kurikulum. Pada poin A, organisasi kompetensi, mata pelajaran adalah unit organisasi kompetensi dasar yang terkecil. Untuk kurikulum SD, organisasi kompetensi dasar dilakukan melalui pendekatan terintegrasi. Berdasarkan pendekatan ini, maka terjadi reorganisasi kompetensi dasar mata pelajaran yang mengintegrasikan konten mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial di kelas 1, 2, dan 3 ke dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dengan pendekatan ini, maka struktur kurikulum SD menjadi lebih sederhana karena jumlah mata pelajarannya berkurang. Pada poin B, tujuan satuan belajar, penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berkepribadian luhur, toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab. Pada poin C, struktur kurikulum dan beban belajar. Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap peserta didik. Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Berikutnya pada bab 2, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pada poin A, kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap,
keterampilan dan pengetahuan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. Berikutnya, pada poin B, kompetensi dasar, yaitu diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Berikutnya pada bab 3, pembelajaran tematik integratif. Kurikulum SD menggunakan pendekatan pembelajaran tematik integratif dari kelas 1 sampai kelas 6. Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Soal yang keempat, yaitu bagaimana pendapat Anda tentang perbedaan pembelajaran daring dan luring saat COVID serta pengaruhnya terhadap motivasi belajar siswa. Menurut pendapat saya, yaitu pertama dari faktor yang mempengaruhi mutu siswa tidak bagus karena memiliki kekurangan dari mulai jaringan. Tidak semua siswa memiliki handphone karena keterbatasan finansial, dan juga guru sulit menilai karakteristik siswa sehingga penilaian siswa pasti tidak sesuai dengan pencapaian siswa. Maka pembelajaran offline lah yang paling bagus. Soal yang terakhir nomor 5, bagaimana sikap Anda jika mendapatkan kelas yang motivasi belajar siswa dan siswinya rendah? Sikap saya jika mendapatkan kelas yang motivasi belajar siswa dan siswinya rendah yaitu dengan menggunakan metode dan kegiatan yang beragam. Dengan menggunakan metode dan kegiatan yang beragam, proses belajar bisa berlangsung dengan lebih menarik. Materi yang akan kita sampaikan bisa dikemas dengan bentuk-bentuk yang menarik, misalnya dengan membuat materi pelajaran dalam bentuk animasi. Selain itu, menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Siswa dapat belajar dengan lebih baik apabila berada dalam suasana yang menyenangkan, merasa aman, bebas dari rasa tegang. Dengan melakukan hal tersebut, maka motivasi belajar siswanya yang rendah dapat meningkat. Mungkin itu saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.